Halo, ketemu lagi dengan saya di channel kebanggaan saya ini yang menyediakan konten-konten berfaedah. Syukur-syukur kalau bisa jadi edukasi plus informasi. Langsung saja, berhubung ini video perdana saya ya, bisalah bantu bangun channel ini dengan cara subscribe. Kali ini saya mau apa ya, membahas atau nge-review ya, apa saja yang diganti dan berapa budget yang harus dikeluarkan untuk mendongkrak mesin KLX 150 BF. Nah, kita bisa mulai dari mana nih? Mungkin dari head atau kop. Bisa dilihat ini baru dibongkar, jadi belum sempat dibersihin, makanya masih kotor begini. Headnya sendiri memakai kepunyaannya BRT CNC porting. Nah, ini sudah CNC porting, bisa dilihat ini klep menggunakan 3429 CNC porting. Setting klep sudah menggunakan Albronz ya, dan ini bos klep sudah menggunakan Albronz juga. Bisa dilihat ini CNC portingnya begini modelnya. Untuk harganya sendiri ini kop ini sudah termasuk klep ya, klep rocker arm itu kalau nggak salah 1,8 sampai 2 jutaan kalau nggak salah itu ya, di online shop beda toko beda harga yang pasti. Terus kita lanjut ke klepnya. Di sini saya lihat klepnya ukuran 3429. Oh, sedikit informasi nih. Menurut saya nggak tahu menurut kalian bisa memprotes di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Mungkin ada yang lebih tahu. Kalau menurut saya ini klep yang bagus adalah klep buangnya itu tidak lengket di magnet. Contoh seperti ini nih. Ini tidak lengket di magnet ya kan? Ini klep buang. Untuk klep hisapnya sendiri lengket di magnet. Lengket. Untuk klep buangnya atau klep exhaust dia tidak lengket. Ini klep ininya dia lengket yang besar ini ya. Biasanya yang dijual bersama dengan kop BRT satu paket. Mobil lewat terus. Biasanya yang dengan kop itu karbon A atau karbon B, tapi dua-duanya sama. Kalau yang ini karbon A, ini karbon B, biasanya yang sama satu paket dengan kop itu begitu, setahu saya ya. Jadi kalau dapat yang seperti itu, kita harus beli klep lagi yang mentahan. Ini karena klep yang batang 5 ya, jadi mentahan itu panjang begini, harus dipotong lagi, terus dibikin tempat kuku ini, god kuku klep lagi, terus harus di harden lagi begitu. Kenapa kalau tidak di harden? Karena bisa rawan jembeng atau rawan begar ya kepalanya ini. Cara ngatasinya kalau nggak dengan di harden, dengan menggunakan sim klep nih. Bisa dilihat sim klepnya nih. Kelihatan ya kan? Ini sim klep fungsinya, ini tepatnya di sini nih. Ini fungsinya untuk menahan benturan atau tutukan, tokian, pukulan dari rocker arm itu. Bisa dilihat. Untuk harganya sendiri sim klep ini sungguh sangat terjangkau ya. Kurang lebih 50 sampai 100 ribuan tergantung tempat dan keadaan kalian di mana. Jadi saya nggak bisa mematok harga dengan pas. Jadi lebih bagus di harden kemudian dipasang ini untuk menjaga keamanan, karena kalau tidak bisa berakibat fatal gitu. Kita lanjut lagi di isi kop ya. Isi kop itu juga ada per. Untuk tips ini, sedikit tips and trick. Biasanya kuku ini sudah kecil-kecil begini gampang hilang. Biasanya kalau saya
cara nyimpennya taruh di sini nih. Nah, dicepet di sini antara pair ke pair ini, celah-celah pair klep ini. Mungkin kalian punya tips and trik sendiri cara nyimpen kuku klep ini, bisa berbagi atau sharing di kolom komentar biar teman-teman in the my friend, in the my boy, in the gang tahu semua caranya biar nggak ngilang. Untuk harganya sendiri pair ini kurang tahu saya karena nggak tahu mereknya merek apa ini. Terus lanjut lagi ke ini adalah master cam noken atau otak dari motor nih. Ini kepunyaannya BRT juga, R1 kayak stick PS saya ada R1 nya. Ini mau dilakukan preparean karena motor ini di repair ya kan, jadi dibongkar, dilihat semua, ternyata ininya minta di repair juga. Untuk harganya sendiri noken BRT ini kalau nggak salah itu 500 sampai 700 ribuan lah. Kalau lebih dari itu mungkin salah toko apa dapat tipu ya. Menurut saya harganya segitu. Jadi kalau sudah lebih dari itu jangan dibeli. Lebih baik jangan dibeli menurut saya. Terus lanjut lagi, kita bergeser sedikit. Nih, ini namanya timing geser, gigi sentrik atau apa namanya ini? Gigi kamrat. Nyebutnya apa kalian ya? Kalau saya biasanya bilangnya timing geser. Ini mereknya Motoan Racing. Untuk harganya sendiri timing geser ini kalau nggak salah itu 200 sampai 300 ribuan ya. Fungsinya timing geser ini untuk pada saat mendayal, jadi lebih mudah untuk melakukan pendayalan menggunakan gigi sentrik ini atau timing geser ini. Sangat membantu. Lanjut ke tutupnya. Nah, ini sedikit modifikasi ya. Saat masang gigi sentrik atau timing geser itu kan ini punya baut ya, beda dengan standar. Kalau standar nggak ada baut L nya ini. Nah, baut ini nyangkut, jadi ini harus dimodif sedikit, dibengkokkan ke dalam sedikit, terus bautnya harus dipotong ya. Mungkin apa yang lebih paham atau punya cara sendiri bisa sharing di kolom komentar gimana caranya ngakali. Kalau saya ngakalinya begini, biar nggak nyangkut ya, kan posisinya begini ya. Ini jadi nyangkut, ini bisa kelihatan ini nyangkut. Kalau masih standar kan landai, jadi nggak curam begini. Nah, ini untuk bautnya juga nyangkut, jadi harus dikepras, digrindo atau dikurangi ini kepalanya ini. Nah, gini biar nggak nyangkut. Itu bisa kalian lakukan sendiri. Mau bawa ke bengkel lagi ya mungkin sih bawa ke bengkel kalau yang malas kotor-kotorannya. Lanjut lagi ke ini Intake manifold ini. Manifold bukan standar ya, yang pasti, karena yang standar pasti lubangnya kecil. Jadi kita pakai ini yang dipakai RC3, mereknya RC3. Untuk harganya sendiri kurang tahu saya. Untuk harganya ini Intake manifold ini karena belum pernah saya beli, jadi gak tahu harganya saya. Terus lanjut lagi ke rocker arm. Nah, ini rocker armnya sudah diganti ya teman-teman, in the friend, in the my gang, in the boy. Kalau yang standar itu dia nggak begini. Ini kan sudah menggunakan roller atau RRA ya. Ini sudah menggunakan roller. Kalau yang standar itu masih menggunakan daya langsung, templean langsung, atau tidak menggunakan ini, jadi lebih banyak gesekan. Kalau menggunakan ini sudah meminimalisir gesekan, jadi kerja mesin tidak terlalu berat dan tidak gampang aus juga di jamnya atau di nokennya. Ini sudah termasuk dengan
kop kalau nggak salah. Itu kalau beli kop sudah dapat ini ya kalau nggak salah. Kalau untuk harganya ini sendiri kurang tahu saya. Terus lanjut lagi ke bawah ya, kita bergeser ke bawah sedikit. Nah di sini ke bawah sedikit ada namanya furing block. Nah untuk furingnya sendiri pakai BRT juga, super keramik forging. Bisa dilihat ini masih kelihatan ya, masih kelihatan dia punya apa bekas polesan masih ada. Untuk modifikasinya cuma di sini. Modifikasinya ada di setelan rantai kamar. Nih, karena yang aslinya sudah rusak, dual keseringan setting makanya dirakitkan seperti ini. Untuk harganya sendiri, furing ini sudah termasuk seker ya. Sudah termasuk seker itu 1,2 sampai 1,5 jutaan. Menurut kalian in my friend, gimana harganya segitu, worth it nggak? Kayak orang review apa ya. Kita lihat sekernya ini BRT pin 14 ya. KLS itu pinnya 14, jadi ukuran 68 pin 14. Yang belum tahu pin 14 itu apa, pin itu ini ya, pin seher ini ukurannya 14 mili yang ada di sini nih. Untuk ngancing ya, ngancing di stang seker yang di repair dari dari piston ini adalah ringnya. Mungkin ringnya tidak bermerek ya, ringnya sudah aus, sudah gesekan, jadi ini ringnya mau diganti. Mungkin itu saja kalau untuk sekernya. Lanjut lagi ke bawahnya sedikit, is the bandul atau crankshaft ya. Biasanya di tempat kalian namanya apa nih, kerkas, crankshaft atau bandul. Nah ini pakai kepunyaan BRT juga. Untuk harganya sendiri kalau nggak salah itu 1,3 sampai 1,5 jutaan ya, mereknya BRT ini. Untuk langkahnya sendiri saya kurang tahu ya, karena saya belum ukur ini. Ini yang di repair dari kerkas ini, yaitu ini bisa dilihat ada gesekan di tempat lahar ini. Kenapa ada gesekan? Itu karena nggak balance antara sisi kanan dan sisi kiri, nggak balance plus. Jadi dia gesekan munyer di sini, bergerak sendiri. Itu akibatnya bisa fatal, bisa patah di sini, bisa juga patah di sini. Itu tergantung, dan bisa juga merusak crankcase. Jadi ini harus dilakukan balance lagi, dikasih seimbang, dikasih 0, disimbangkan, dikasih center sini sama sini, centerkan, baru kita pasang lagi. Itu akibatnya bisa fatal. Terus kita lanjut lagi, bergeser di sebelah kanannya bandul. Nah di sini bandul ada magnet ini standar, cuma sudah papasannya. Ini mapasnya di tempat bubut ini, pasti ini nggak mungkin di tempat lain ini. Ini untuk magnetnya standar, tapi yang harus di repair ini. Nah ini hancur ya, brodol, jebol, one way ini namanya one way. Jadi kita harus melakukan repair di sini. Masih mau diakali diganti pakai apa, karena yang pasti kalau menggunakan start tangan dengan spek yang begitu besar, pasti ini kalah. Jadi kita harus ngakali gimana caranya biar ini bisa dipakai lagi. Untuk yang model ini sudah ganti, kayaknya sudah model baru ya, karena yang lama setahu saya itu dia bundar, bisa diganti menggunakan KC. Kalau yang ini masih saya pikirkan. Jadi kalau kalian mau tahu caranya gimana, ini harus pantengin terus. Nanti saya akan bikinkan video sendiri cara nge-repairnya, gampang itu, nanti saya pikirkan. Terus kita lanjut lagi,
Dynamo starter super electric motor merek BRT 300 cc. Untuk harganya sendiri kalau nggak salah 500 sampai 700 ribuan. Nah, bisa dilihat nih modelnya. Lanjut lagi, kita bergeser ke jantungnya. Kelistrikan sedikit ya. Jantungnya, ini jantung dari sebuah motor. Ini CDI Power Max atau CDI hijau. Biasanya kalian sebut apa? CDI Power Max atau CDI hijau. Ini KLX Limited Edition Dual Band 2 memori 32 bit prosesor Blue Eyes Smart Algorithm. Kita lihat di sini. Power Max Dual Band tipe KLX 150 cc limiter 12.500 pick up 38 mili tune up racing. Nah, ini kabel ini untuk merubah tune up dan racing, bisa tune up bisa racing. Kalau yang sedang dipakai atau dihubungkan seperti ini menggunakan yang racing. Kalau mau menggunakan tune up cukup dicabut atau dibikinkan saklar. Biasanya CDI ini sudah dilengkapi dengan soket untuk menyambung saklar. Untuk harganya sendiri CDI itu 500 sampai 600 ribuan ya kalau nggak salah itu. Terus kita bergeser lagi ke karburator. Nah, ini juga komponen penting ini. Karburator kita pakai menggunakan Kawahara. Ukuran diameter berapa ini? Kelihatan nggak gini? 34 mili. Nah, kayak Minumi gajah ya. Besar sekali begini. 34 mili. PWK Kawahara PWK 34 mili. Untuk isinya saya belum bongkar, jadi kita belum tahu isinya berapa mili untuk pilot jet dan spoilernya kita belum lihat. Nanti kita harus setting ulang. Terus apa lagi yang belum kita review nih? Mungkin itu saja sih, nggak ada lagi. Kalau yang lain-lain masih standar. Mungkin crankcase itu masih dibersihin ya. Crankcase itu paling cuma melakukan pembesaran dan pemindahan jalur oli. Nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya. Untuk budgetnya sendiri, semua ini untuk mendongkrak performa motor untuk KLX ya, khususnya KLX 150 PF ini, yang setelah saya kalkulasi semua termasuk pemasangan mekanik semua kurang lebih 10 atau 12 jutaan lah modal untuk sebuah mesin, belum termasuk yang lain-lain ya. Mungkin sampai sini dulu untuk menghemat durasi ya kan. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa bantu bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan jikalau ada salah penyampaian buat yang lebih paham, bisa memprotes di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah boy.